berjalan pada jalan Tuhan. Nah, ini karunia menggembala, bukan sebagai gembala sidang atau pemimpin jemaat di gereja. Contoh begini, misalnya ada si A, si B, memang dia punya karunia menggembala. Dia pergi ke pinggir-pinggir jalan, ada anak-anak dilayani, dirawat, sampai dia bertumbuh dewasa dalam iman, mengenal jalan-jalan Tuhan itu. Tapi orang itu bukan gembala sidang, tapi karunia gembala ada pada dia. Ada misalnya orang-orang terbeban, dia mengumpulkan misalnya orang-orang di di pinggir-pinggir jalan atau di kolong jembatan, dia layani dengan baik, dia rawat mereka, tapi dia bukan gembala sidang. Tapi karunia gembala ada pada dia. Tapi justru sebaliknya, ada sudah dilantik gembala tapi tidak punya karunia menggembala. Ciri-ciri menggembala tidak ada pada dia. Tapi dilantik gembala bisa oleh organisasi. Tapi kemudian kecakapan memelihara umat Tuhan seperti seorang gembala memelihara dombanya, bahkan menuntun dan mengajar mereka kepada jalan Tuhan, tidak ada pada orang itu. Tapi bisa saja organisasi melantiknya menjadi gembala sidang dengan SK gembala. Jadi SK gembala, SK pengembalaan. Nah, ini makanya juga harus kita lihat nanti apakah ada SK kependetaan itu, SK menjadi pendeta itu. Mestinya ada secara organisasi. Jadi ada SK seorang menjadi pendeta, ada SK seorang menjadi gembala. Jabatan. Tetapi karunia mengembala sendiri adalah sebuah karunia yang diberikan Tuhan orang-orang yang telah dipilihnya untuk mengembalakan jemaat Tuhan atau umat Tuhan ini, untuk belajar, untuk memelihara mereka, menuntun, mengajar kepada jalan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu perlu disadari oleh kita semua, seorang bisa punya karunia menggembala, karunia gembala itu, tapi belum tentu dia jadi gembala sidang. Tapi juga sebaliknya bisa terjadi. Seorang yang dilantik jadi gembala sidang belum tentu punya karunia menggembala, itu masalah. Dia tidak ada keprihatinan dan keterbebanan terhadap umat Allah itu. Tapi gembala. Nah, ini yang jadi terbalik-balik dalam gereja itu. Kondisinya jadi seperti itu. Sehingga nanti kalau saudara menjadi gembala, adakah saudara terbeban buat jemaat Tuhan itu? Seperti seorang gembala mengembalakan domba. Menuntun dan mengajar mereka mengenal jalan. Itu dicirikan seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang dimaksud dengan gembala sidang. Gembala sidang, pemimpin jemaat itu diangkat oleh gereja. Sehingga di sini nantinya kalau Bapak Ibu menjadi gembala sidang, tidak cukup punya karunia menggembala. Yang pakai whiteboard. Seorang gembala sidang yang memiliki jabatan seorang gembala, pertama dia punya karunia menggembala. Ini gembala sidang ya, atau pemimpin jemaat. Dia punya karunia menggembala, tapi tidak cukup. Dia harus tahu leadership, kepemimpinan. Belajar kepemimpinan, karena dia jadi pemimpin. Dia harus belajar mengelola manajemen. Dia harus belajar ilmu komunikasi. Karena dia akan berkomunikasi dengan bawahannya, itu jemaat maupun majelis maupun pengurus gerejanya.
Atau masih banyak lagi yang diperlukan oleh seorang gembala sidang ini. Karena dia akan mengelola dan mengatur fungsi manajemen yang terjadi. Nanti dalam fungsinya sebagai pemimpin berjalan leadership. Memang ini bisa otodidak Bapak Ibu ya. Tetapi lebih baik kalau dia belajar dengan sebuah keilmuan. Karena kalau otodidak, seorang bisa menjadi pemimpin otodidak. Artinya tidak melalui dunia formal pendidikan formal. Bisa jadi pemimpin. Tapi dia tidak akan bisa mengajarkan kepemimpinannya kepada bawahannya. Karena memang dia tidak pernah belajar kepemimpinan, otodidak. Itu sama kalau orang main piano, bisa main piano karena otodidak. Tapi dia nggak bisa ngajarin orang, karena memang dia belajar sendiri. Tidak ada teori yang dia bisa ajarkan. Beda dengan orang yang kursus. Belajar, dia ada teorinya, dia ada bukunya, sehingga bisa diajarkan kepada orang lain. Nah, sama seorang gembala sidang ini sebagai pemimpin jemaat, selain karunia gembala, dia harus punya leadership yang baik, manajemen yang baik, ilmu komunikasi yang baik. Sehingga waktu ngomong dengan jemaat itu punya ilmu komunikasi yang baik. Tidak asal bicara. Tambah lagi punya keilmuan teologi yang baik. Waktu dia menjelaskan kitab-kitab suci, bisa membawa jemaat itu menjadi ngerti dan dewasa. Sehingga untuk menjadi gembala sidang sebenarnya tidak mudah. Harus melengkapi dirinya dengan banyak hal. Sehingga di sini malam ini kita belajar organisasi. Sehingga Bapak Ibu, saya mohon kita tidak berpuas diri dengan apa yang ada pada kita hari ini. Mari kita mengupgrade hidup kita, diri kita memenuhi panggilan kita dengan kesiapan-kesiapan yang kita miliki. Nah, termasuk salah satunya diklat itu dibuat sebenarnya karena supaya jangan minim pengetahuan dari pendeta-pendeta kita. Supaya dia menyadari bahwa dirinya masih perlu belajar, perlu banyak menggali untuk melayani jemaat itu. Tapi seringkali kan sudah cukup. Apalagi di kalangan kita, itu kalau sudah punya tempat, punya jemaat, berapa orang sudah cukup seolah-olah. Padahal tidak. Dia harus mengembangkan itu semua sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan. Ya. Kembali kepada gereja itu. Kalau Bapak Ibu menggembala jemaat, nggak perlu, Bapak Ibu sekolah juga nggak perlu. Yang penting memenangkan jiwa ya selesai. Tapi kalau menjadi pendeta, untuk menjadi gembala sidang sebagai pemimpin harus punya banyak hal. Itu yang mungkin saya garis bawahi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jadi pemimpin yang baik. Bapak Ibu harus menjadi seorang manajemen yang baik, manajer yang baik, pengelola. Mempunyai ilmu komunikasi dan seterusnya, pengetahuan Alkitab yang baik. Untuk apa? Untuk kemajuan Bapak Ibu dalam memimpin, menjadi gembala sidang. Tapi kalau hanya karunia menggembala, ya tidak usah. Sama menginjil itu, memberitakan Injil. Memberitakan Injil nggak perlu sekolah. Saudara memberitakan Injil, berdoa, minta Tuhan tolong, dipimpin Tuhan, ya sudah memberitakan Injil. Tapi kalau terdaftar sebagai pemberita evangelis dan sebagainya, ya harus belajar sekolah dulu, membekali dirinya begitu. Ya, begitu ya. Jadi supaya kita dapat membedakan di mana kita sekarang, posisi kita ada di mana, tanggung jawab kita apa. Oke, saya lanjutkan. Gereja dalam organisme dia sebagai tubuh Kristus. Tapi sebagai organisasi ada bangunan gereja, ada struktur di dalam gereja ini, ada pemimpin jemaat atau gembala sidang, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada mungkin koordinator bidang atau orang-orang yang membidangi pelayanan anak-anak, pemuda, remaja, sekolah minggu dan seterusnya. Itulah organisasi itu. Tapi secara tubuh Kristus, tidak ada organisasi. Semua orang yang telah percaya kepada Kristus dan telah ditebus oleh darah Yesus, dia menerima keselamatan dari Kristus, disebut tubuh Kristus. Kristus sebagai kepalanya.
dan kita adalah bagian dari tubuhnya. Itu secara tubuh Kristus, secara organisme. Tapi organisasi tidak. Saudara ada organisasi namanya GPDI kalau kita. Di situ saudara ada pimpinannya. Ada majelis wilayah, ada majelis daerah, majelis pusat. Tapi secara organisme tidak. Semua yang masuk dalam satu tubuh Kristus ya sama. Sama kita. Tapi kalau bicara organisasi beda. Ada GPDI, ada GPI. Aliran karismatik Pentakosta itu banyak. Belum gereja lain. Tetapi dua-duanya berjalan. Gereja sebagai tubuh Kristus dan sebagai organisasi. Ini sebagai organisme. Kalau ini tuntutannya, saudara-saudara, bagaimana jemaat dewasa sama seperti Kristus. Seperti gambar anaknya, kudus. Tapi kalau ini targetnya tidak, yaitu bicara organisasi yang di dalamnya pencapaiannya terukur. Terukur itu bisa diukur. Tapi organisme tidak. Tidak ada yang bisa mengukur. Siapa yang bisa mengukur iman seseorang? Siapa yang bisa mengukur kedewasaan iman seseorang? Tidak ada. Tapi kalau ini bisa. Jumlah jemaat bisa dihitung, data jemaat bisa ada, pimpinannya ada. Kalau ini tidak, pimpinannya Kristus satu, sebagai kepala. Yang lain tidak. Ya. Sama, tubuh Kristus, dia adalah kepalanya, dia adalah tubuhnya. Ini secara organisme. Gereja secara organisme, kita semua masuk menjadi jemaatnya adalah tubuhnya. Mau saudara pendeta, mau saudara jemaat, mau saudara apapun yang sudah percaya Yesus, terima tebusan darah Yesus, terima keselamatan dari Tuhan, masuk sebagai tubuh Kristus. Di sini nggak ada majelis pusat, tidak ada majelis daerah, tidak ada majelis wilayah, semua sama. Kepalanya juga cuma satu, yaitu Kristus, dialah kepala dari tubuh itu. Itu secara organisme. Ini sudah jelas ya. Tapi organisasi tidak, berbeda. Nah, kalau kita lihat sebagai tubuh Kristus, pertama yang kita perhatikan, anggota tubuh Kristus dipersatukan dalam keselamatan. Artinya orang-orang yang telah masuk di dalam tubuhnya, tubuh Kristus yang digambarkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 itu, semua orang telah percaya kepada Kristus, telah terima tebusan darah Yesus, dan diselamatkan lewat kasih karunia itu, sama. Kalau Kristus, pengharapan seperti Saul yang dilakukan di belakang tabir, di mana Yesus itu sudah masuk ke dalamnya dan aman bagi jiwa kita. Artinya dia sudah masuk ruang Maha Kudus, kepalanya ini. Mestinya tubuhnya sama. Masuknya dalam keselamatannya. Kalau kepalanya sudah masuk surga, gitu, mestinya tubuhnya sama, gitu, ya. Itu. Ya, jadi dalam keselamatan. Kristus sebagai yang sulung kita yang saudara-saudaranya. Satu tubuh dan tidak terpisah. Tapi masalahnya siapa yang disebut tubuh Kristus benar bertobat atau tidak, itu yang jadi masalah. Benar enggak dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Itu yang jadi masalah. 2. Anggota tubuh Kristus mengikuti Kristus sebagai pimpinan kepalanya. Semua yang menjadi aktivitas, kegiatan yang menggerakkan adalah kepala, seperti tubuh kita. Jadi tidak ada tangan ini bergerak tanpa ada perintah atau pimpinan atau yang dimau dari sang kepala yang adalah Kristus. Sehingga di sini letaknya Bapak Ibu dikatakan semua anggota mengikuti kepalanya. Kalau saudara merasa tubuh Kristus, saudara harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Kristus sebagai kepala. Kalau tidak, berarti bukan anggota tubuhnya.
Secara organisme seperti itu. Kalau Bapak Ibu masuk dalam tubuh Kristus, yang saudara lakukan harus atas petunjuk, perintah, dan kehendak dari si kepala, yaitu Kristus. Secara organisme begitu. Saudara melayani jemaat, saudara melayani orang-orang yang percaya kepada Kristus, harus mengikuti sang kepala, yaitu Kristus. Tidak ada cara. Kalau kita di luar kehendak Kristus, berarti kita bukan anggota tubuh Kristus. Saya mengerti ya. Saya kira sudah jelas. Ketiga, anggota tubuh Kristus merupakan perwakilan jasmani Kristus di dunia. Gereja adalah organisme yang melaluinya Kristus mewujudkan kehidupannya di dunia pada saat ini. Maksudnya Bapak Ibu, apa yang menjadi karakter Kristus, sifat Kristus, bahkan semuanya diwakili oleh anggota tubuhnya, yaitu kita di dunia. Sehingga dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kehendak Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya sebagai tubuh Kristus. Ya, sebagai tubuh Kristus. Sehingga kehendak Kristus dapat dilihat dari kehidupan saudara dan saya. Gitu maksudnya. Sehingga dikatakan gereja adalah organisme yang melaluinya Kristus mewujudkan kehidupannya pada saat ini. Sehingga di sini, Bapak Ibu, orang waktu lihat kasih Tuhan, nggak lihat Tuhan Yesus, tapi lihat diri saudara yang memiliki kasih Kristus itu. Sehingga Paulus pernah berkata begini, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti itu. Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam diri saudara sebagai tubuh Kristus. Kita masih bicara gereja sebagai organisme. Sehingga kita tidak bisa bergerak sendiri. Sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu dari diri kita. Tapi harus dari sang kepala. Gitu. Yang keempat, anggota tubuh Kristus didiami Roh Kudus atau Roh Kristus. Sama. Roh kita, roh yang ada dalam diri Yesus, sama dengan roh yang ada dalam tubuh Kristus. Itu saudara. 5. Anggota tubuh Kristus memiliki berbagai karunia. Rohani khususnya menurut fungsinya. Dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggota banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi dalam tubuh Kristus kita menempati seperti tubuh itu ada di tangan, di kaki, dan manapun dengan fungsi yang diberikan. Jadi saudara-saudara, sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh Tuhan di mana kita dipanggil. Jadi nggak boleh ngiri. Kalau ada yang di tangan jadi kaki, kalau ada yang menjadi misalnya dikaruniakan lebih, ya jangan ngiri. Karena memang sesuai panggilan kita, di mana kita ada, sesuai panggilan Tuhan. Jangan kalau waduh enak ya dia, enggak sama. Kita semua tubuh Kristus mengerjakan yang sama, yaitu dengan kepala yang menopang, kepala yang memberikan perintah kepada kita. Sehingga nggak bisa saudara menuntut saya mesti jadi ini, nggak bisa. Kalau Tuhan taruh kita di kaki, jangan mau jadi di tangan dan seterusnya. Ikutlah panggilan Tuhan sesuai kehendak. Jangan iri kepada orang lain. Kalau orang lain diberikan 5, ya tuh puji Tuhan lah. Jangan saudara iri, kenapa dia 5, saya 1. Memang begitu.
Karena kita adalah tubuh Kristus sesuai fungsi. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita bicara organisasi. Kalau tadi bicara organismenya, sekarang organisasi. Dua-duanya harus berjalan, Bapak. Nah, organisasi itu banyak sekali definisinya, banyak sekali pengertiannya, banyak sekali penjabarannya. Tapi nanti kita lihat, kita akan memberikan satu kesimpulan yang mengerucut. Ada beberapa ahli berbicara organisasi, yaitu di mana salah satunya organisasi adalah sebuah pengaturan di mana tugas-tugas diberikan kepada para anggota sehingga mereka berkontribusi secara efektif untuk beberapa tujuan yang lebih jelas. Jadi ada pengaturan, ada tugas yang diberikan kepada anggotanya sehingga mereka berkontribusi secara efektif. Ada job desk-nya, ada tugas pokok dan fungsi dari organisasi itu. Itu yang dikatakan oleh Norcott ini. Nah, tujuan dari organisasi ialah mengkoordinasi aktivitas dari berbagai individu dan anggota kelompok yang bekerja dalam organisasi untuk pencapaian tujuan gereja. Jadi dalam organisasi ini, Bapak Ibu, kita ada yang mengkoordinasi atau sebagai koordinatornya, di mana dari berbagai individu itu aktivitasnya mengerucut kepada satu tujuan gereja. Tentunya ada tujuan Tuhan. Ini Lois Allen berkata, organisasi sebuah proses identifikasi atau pengelompokan pekerjaan yang akan dilakukan dan mengerjakan tanggung jawab dan wewenang serta membangun hubungan untuk sebuah tujuan yang membuat anggota organisasi saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Organisasi ini adalah instrumen, alat untuk mencapai tujuan. Jadi organisasi di dalam gereja sebenarnya sebagai sarana atau alat bagi Bapak Ibu untuk mencapai tujuan gereja itu. Nah, ini nanti harus hidup, harus memang punya satu kegiatan dan aktivitas yang baik. Sehingga gereja kita, sekali lagi, secara organisme bertumbuh dalam iman, dalam kedewasaan, tapi secara organ-organ di dalam organisasi itu, termasuk gereja lokal kita, harus berjalan. Ingat, organisasi dalam gereja tidak bisa dikerjakan sendiri. Dia adalah teamwork. Dia adalah sebuah kebersamaan di dalamnya yang saling menopang dengan tujuan yang sama. Jadi seperti itu. Dan nanti saya harap Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Kalau secara organisme, baiklah kita kerjakan dalam doa, dalam pembinaan iman, dalam pengetahuan teologi, dan sebagainya. Tapi menjalankan fungsi organisasi dalam gereja itu, mengembangkan diri kita untuk menjadi pemimpin yang baik dalam gereja, untuk punya tanggung jawab yang benar di dalam gereja kita. Dia harus dikoordinir. Jemaat itu kan harus dikoordinir, harus mendapat satu dikoordinator oleh seorang pemimpin. Nanti ada banyak hal yang kita bisa lihat. Ya. Supaya gereja kita maju, Bapak Ibu. Ya. Ini ada pendapat lagi. Organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas dengan ketentuan untuk koordinasi di antara mereka, baik secara vertikal maupun horizontal dalam struktur gereja. Organisasi merupakan titik koordinasi di antara para anggotanya. Jadi seorang pemimpin organisasi nantinya, dia harus memiliki hubungan otoritas dengan ketentuan untuk koordinasi di antara bawahannya, baik secara horizontal maupun vertikal.
Sehingga nanti kalau Bapak Ibu lihat ada organigram atau struktur, di situ menjelaskan adanya hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dan organ-organ dalam organisasi. Riegel berkata, organisasi mengacu pada hubungan antara berbagai faktor yang ada dalam sebuah usaha tertentu. Dari sudut pandang umum secara keseluruhan, organisasi adalah hubungan struktural antar berbagai faktor dalam gereja. Jadi saudara-saudara, di dalam organisasi ini melibatkan nanti banyak orang. Sehingga jangan yang buka gembalanya, pimpin pujian gembalanya, khotbah gembalanya, kolekte pembalanya lagi, sampai tutup. Lama-lama mati muda itu pendeta. Mestinya kan dia harus bersama-sama itu. Ngitung kolekte lagi, mesti dihitung sendiri. Lama-lama dia stroke tuh gembala itu. Karena tugas dan fungsi dari organisasi tidak berjalan dalam gereja. Tidak bakal maju itu. Sampai Tuhan Yesus datang itu nanti. Karena tidak bisa mengoptimalkan tadi organisme dan organisasi itu. Jadi kalau saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu, sebenarnya lebih bagaimana kita mulai membuka pikiran kita, wawasan di dalam bergereja itu, sehingga gereja kita bisa bertumbuh. Bertumbuh baik secara organisme maupun organisasi. Organisasi tadi, kita melibatkan banyak orang. Ya. Wheeler berkata begini, organisasi merupakan struktur atau tugas atau tanggung jawab yang dikerjakan oleh masing-masing personil dari organisasi. Organisasi adalah proses penetapan tugas dan tanggung jawab orang-orang di dalam satu kelompok agar tujuan yang ditentukan dapat tercapai. Jadi dalam organisasi ini, struktural tugas dan tanggung jawab dikerjakan masing-masing personil dalam organisasi. Ada anggota-anggotanya, sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sehingga kalau Bapak bisa mempraktekkan dalam gereja lokal, semua dikerjakan oleh orang-orang yang memang memiliki tugas pokok dan fungsinya. Bisa bekerja bersama-sama. Jangan takut saudara-saudara ya, kalau saudara mengangkat pejabat gereja sebagai bagian dari tugas gereja kita, jangan takut dia menyaingi kita, jangan takut dia akan melawan kita. Itu seringkali menjadi sebuah trauma ya. Padahal tidak juga, asal kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan mengendalikan. Oh nanti dia melawan, enggak juga ya. Jangan membuat sebuah persepsi yang negatif lah. Karena bagaimanapun namanya organisasi itu ada pemimpin dan dipimpin, ada personil-personil yang menjalankannya. Nanti sekolah minggu diajar sendiri, remaja sendiri. Lama-lama saudara gimana gitu loh. Semua ada tugas pokok dan fungsi dalam organisasi yang harus berjalan. Gitu. Ini kita bicara organisasi. Sheldon berkata begini, organisasi proses menggabungkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan fasilitas yang diperlukan dalam pengerjaannya. Sehingga tugas atau pekerjaan yang dilakukan memberikan hasil yang terbaik dan efisien. Organisasi membantu dalam pemanfaatan sumber daya secara efisien dengan membagi tugas ke dalam beberapa orang. Teamwork itu terjadi di situ. Sehingga di sini bagaimana menjalankan tugas dan fungsi itu bersama-sama. Kalau tidak, kita akan kerepotan, saudara ya. Mulai belajar dengan ini. Kalau kita sudah siap dengan hal seperti ini dan bisa mengembangkannya, maka juga Tuhan melihat bahwa kita siap untuk itu. Kita siap untuk mengatur, mengelola, memanage dari banyak orang ini.
Karena ingat, kalau panggilan karunia gembala ya sudahlah. Tapi kalau gembala sidang atau pemimpin jemaat atau dalam pemimpin gereja, dia harus menguasai banyak hal. Dia harus menyiapkan banyak hal. Termasuk salah satunya memahami tentang organisasi. Sehingga Bapak Ibu kalau nanti jadi pendeta mengembala jemaat itu sudah bisa mengkoordinir itu. Membuat tugas pokok dan fungsi dalam jabatan-jabatan diberi. Jangan mengalir saja terserah Tuhan, lalu terserah Tuhan ngapain saudara jadi pemimpin gereja. Kalau terserah Tuhan ngapain Tuhan pakai saudara. Maksudnya siapkanlah diri kita untuk yang terbaik, khususnya dalam menjalankan organisasi. Mana tahu jadi majelis wilayah, mana tahu jadi majelis daerah, mana tahu jadi majelis pusat. Supaya ya dikit-dikit ada bekalnya lah. Ya, jangan nggak ngerti apa-apa. Tugasnya aja nggak tahu, tujuannya apa juga. Jadi kayak orang bingung. Itu waktu saudara nanti terima jabatan dalam organisasi. Sudah tahu tugasnya apa, fungsinya apa, tujuannya apa. Sudah jelas di situ. Ya, jangan tidak tahu sama sekali, nggak mau bikin apa. Josh Terry berkata begini, organisasi itu pembentukan hubungan otoritas yang efektif di antara pekerjaan, tempat pekerjaan yang dilakukan, pekerja, bicara individunya, personilnya, dan tempat kerjanya yang dipilih agar kelompok dapat bekerja sama secara efisien. Organisasi adalah terciptanya hubungan antar manusia dan pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan efisien. Jadi Bapak Ibu, bicara pekerjaan, pekerja, dan tempat kerja. Dalam organisasi seperti itu. Kalau bicara pekerjaan, bicara apa yang dikerjakan. Apa yang dilakukannya. Apa yang menjadi fungsinya. Kalau pekerja bicara diri kita, SDM-nya, manusianya, pekerjanya, personilnya, dan dua area kerjanya ketiga. Area kerjanya kan seperti yang sudah diatur majelis daerah kan sudah tahu area kerja sudah di mana. Iya. Makanya disarankan kan satu orang memegang satu penggembalaan. Jangan satu orang punya 7 gereja. Satu saja belum selesai diurus, yang 6 gimana? Satu saja tidak efisien gitu loh. Bagaimana banyak gitu. Sehingga di sini pekerja dan tempat kerja itu bicara organisasi. Iya. Kecuali sudah bisa mengelola yang 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi satu orang punya cabang 6 gitu. Nggak apa-apa sih, asal bisa dikerjakan oleh kita. Tapi kan harus dipikirkan baik-baik. Jangan buka sana, buka sini. Nggak ada yang efektif, nggak efisien gitu. Bukan nggak boleh ya, boleh. Kan boleh buka cabang ya. Yang penting SK-nya kan 1. Cabangnya banyak. Boleh, kan nggak ada yang larang. Kecuali SK-nya 2, 1 orang ya dilarang. Oke, inilah organisasi. Josh Terry berkata seperti itu. LHH ini berkata organisasi sebuah harmonisasi dari bagian-bagian khusus untuk pencapaian beberapa tujuan bersama. Untuk lebih memahami apa itu organisasi dan dikatakan organisasi sangatlah bermanfaat bagi pribadi maupun kelompok masyarakat yang memiliki visi, misi, tujuan yang hendak dicapai. Begini ya, kalau bicara visi, misi, dan tujuan, sebenarnya setiap organisasi apapun harus punya 3 hal yang utama. Visi, misi, dan tujuannya. Gereja lokal secara organisasi harus punya visi, misi, dan tujuan. Apa yang dimaksud itu dan untuk apa? Nah, visi, misi, dan tujuan ini sebenarnya membantu kita untuk kita buat planning, untuk kita bisa efisien,
untuk kita bisa bekerja lebih baik gitu ya. Kalau kita bicara visi, misi, tujuan, ada sasaran sebenarnya, ada tujuan cukup lah, 3 aja. Nah, visi itu selalu menjadi apa? Menjadi atau mewujudkan apa? Itu visi ya. Nah, saya harap ini jangan buat visi itu menjadikan bangsa muridku. Itu sudah tahu Alkitab itu amanat agung, bukan visi. Itu bagian dari organisme dalam gereja, bukan organisasi. Organisasi itu visinya selalu akan terukur, bisa diukur. Itu ya, bisa diukur oleh kita. Sehingga pencapaiannya terjadi dan bisa kita evaluasi. Itu visi dalam gereja. Mau jadi apa? Mungkin kalau saudara mulai, gereja saya mau jadi apa ya? Boleh saudara visi misalnya 5 tahun ke depan 1.000 jiwa, silahkan bisa diukur. Tapi ya jangan, maaf ya, gerejanya 10 kali 10, 1.000 jiwa taruh di mana? Gitu loh. Terukur lah. Jangan muluk-muluk. Nah, kalau visinya terjadi mewujudkan itu, maka saudara bisa kerjakan dari visi itu. Seringkali kenapa tidak bisa efisien dan bekerja? Karena nggak ada visinya. Nggak ada yang memancing kita untuk melakukan sesuatu. Yang penting mengalir saja sampai Tuhan datang. Buatlah Bapak Ibu. Per tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ada sasaran yang mau dicapai. Ada yang dikerjakan. Kalau tidak ada, apa yang dikerjakan? Karena misinya melaksanakan A, melaksanakan B, melaksanakan C. Kalau nggak ada, apa yang dilaksanakan? Tujuannya apa? Tergantung saudara mau tujuan apa. Akhirnya apa? 1 dari melaksanakan itu apa? 2 melaksanakan apa? Tujuannya juga ada sama. Kalau 3 yang dilaksanakan ya 3 tujuannya. Nah, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan kita. Yang punya visi, misi, tujuan saja masih bisa gagal. Apalagi yang nggak punya. Jadi duduk nanti juga tinggal nungguin apa, kalau yang bapak-bapak tinggal nungguin berapa yang numbuh janggutnya, cabutin satu-satu. Nggak ada yang dikerjakan. Berdua main catur, bertiga trio, berempat main kartu. Nggak ada yang dikerjakan. Padahal ini adalah bagian dari pekerjaan Tuhan dalam organisme maupun organisasi. Kita yang punya visi misi, tujuan, belum tentu juga semua berhasil karena masih dievaluasi lagi. Bagaimana tidak ada? Mau ngerjain apa coba? Iya kan? Itu maksudnya. Supaya punya sebuah apa ya? Semangat untuk bekerja itu. Boleh saudara misalnya 10 tahun lagi akan membangun sebuah gereja besar, silakan. Tapi harus dengan itu maka saudara melakukan sesuatu, begitu maksudnya. Kalau tidak, apa yang saudara lakukan? Tidak ada. Tidak ada. Pasti tidak ada. Saya ya puji Tuhan lah pernah jadi pemimpin 2 sekolah, perguruan tinggi gitu ya. Nah, perguruan tinggi itu untuk mendapatkan akreditasi Badan Akreditasi Nasional, BANPT itu perguruan tinggi, itu pertama yang ditanya itu visi misinya. Karena kalau tidak ada visi misinya pasti tidak ada program kerjanya. Nah, organisasi seperti itu. Sehingga kita buat visi misi, misalnya menjadikan sekolah ini apa? Sekolah yang menjadi unggulan, misalnya sekolah yang memiliki apa itu lulusan yang terbaik dan sebagainya, memiliki apa itu bercirikan Pantai Kosta dan sebagainya, itu ada, sehingga dari misi visinya itu dikembangkan, dilakukan. Itu aja masih kadang belum tentu berhasil semua, evaluasi lagi terus. Nah, gereja sama sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin saya menyebut gereja sebelah, gereja lain, dan ya gereja teman kita, begitu cepat bisa maju, salah satunya manajemennya lebih baik.
mengerjakannya lebih baik, administrasinya lebih baik. Nanti kita bicara organisasi dan administrasi. Kalau tidak, nah itu apa yang dikerjakan? Mau diapain nih jemaat? Mau diapain nih anggota gereja ini? Ya. Itu diberikan Tuhan supaya saudara bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Kan saudara gembala ada jemaat. Kalau gembala semua, siapa jemaatnya? Kalau jemaat semua, ya siapa gembalanya? Sehingga di situ terjadi sebuah sinkronisasi, sebuah harmonisasi dalam fungsi dan tugas masing-masing. Iya. Ya. Dan saya harap ini tidak sekedar teori, tapi bisa dilakukan. Sehingga ada visi, misi, dan tujuan yang dicapai itu. Milikilah itu. Ya walaupun semua ujung-ujungnya ya Tuhan. Tuhan yang jadi nggak jadi ya Tuhan. Tapi kan harus punya usaha kita. Harus punya rencana, dan sebagainya. Nah, konsep organisasi. Ya. Konsep organisasi itu ada dua, yaitu statis dan dinamis. Statis itu yang tetap, yang tidak bergerak, yaitu merupakan struktur atau jaringan hubungan tertentu. Dalam pengertian organisasi adalah kelompok yang terikat bersama dalam satu hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang tetap. Strukturnya tetap. Terus dikatakan terikat tetap. Tapi yang kedua, konsep dinamis. Dinamis itu artinya organisasi merupakan proses. Jadi proses itu ada dinamikanya, ada progres, ada perkembangannya dari aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam artian organisasi adalah proses pengorganisasian, pekerjaan, orang, dan sistem. Hal ini berkaitan dengan proses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok. Itu konsep organisasi. Jadi kalau statis ya bicara ikatan-ikatannya, aturan-aturan. Tapi bicara dinamis, bicara proses yang berjalan, aktivitas yang berjalan. Itulah organisasi. Nah, bapak-bapak ini kan pelaku organisasi, bapak ibu ini. Yaitu sebagai pemimpin jemaat, sebagai pendeta yang akan memimpin orang, yang di dalamnya akan mengorganisir orang-orang itu. Dan harus punya bekal ya. Saya bilang tadi kalau saudara dikaruniakan karunia gembala ya sudah. Tapi kalau jadi pemimpin, banyak hal yang harus dipelajari. Ya minimal diklatih menolong bapak ibu lah. Kalau bapak ibu tidak pernah mengenyam mungkin dunia pendidikan, baik sekuler maupun teologi, dalam perguruan tinggi, minimal bekal itu ada pada kita. Bisa dikerjakan. Sehingga gereja di Jawa Barat kan lebih maju. Kalau gereja Jawa maju kan senang juga. Iya kan. Dan jam 4 tadi kalau di Papua itu jam 6 saya di semua guru-guru termasuk majelis daerah seluruh Papua. Dan mereka sudah membuat database digital. Bayangkan saudara-saudara, orang Papua MD-nya sudah membuat database digital. Sudah tahu database digital ya? Semua mereka wilayah itu menginput secara digital. Apa nggak malu kita yang di Jawa? Mereka kadang jaringan internet ngap-ngapan, tapi mereka punya satu keinginan untuk membuat database digital. Luar biasa ya. Kita data jemaat kadang nggak tahu siapa dia, namanya alamatnya di mana. Kalau meninggal dia sebatang kara, kita mau nyari data ke siapa? Mau nanya Tuhan. Misalnya saudara punya jemaat nenek-nenek sebatang kara. Saudara nggak pernah punya database-nya. Datanya nggak ada nenek itu, terus meninggal. Untuk nulis di batu nisannya aja sudah susah. Di mana lahir, kapan, nggak tahu kan. Tapi kalau database-nya ada, sudah dibuat duluan. Nggak usah nanya lagi. Kan begitu sebenarnya. Ya nggak mungkin. Ini nenek, Tuhan nenek ini lahir tahun berapa ya Tuhan ya? Ini mau ditulis di batu nisannya. Mau dapat informasi dari mana? Coba. Tuh.
Bahkan kalau perlu seperti bank itu ya. Jemaat itu kalau ada apa-apa siapa yang dapat dihubungi? Keluarganya. Kasih nomor minimal 2 nomor handphone. Supaya kalau terjadi sesuatu bisa ada yang dihubungi. Itu fungsi dari sebuah organisasi. Iya. Gitu ya. Saudara, dunia hari ini dunia modern. Makanya kalau kita tertolong dengan Zoom ini, coba saya bayangkan kalau ngumpul kita Senin dan Jumat di mana di satu tempat, misalnya sekolah kitab Cianjur misalnya, apa enggak termehek-mehek kita ini? Biaya waktu yang dikeluarkan cukup besar dari ini. Tapi dengan teknologi kita bisa buat dan bisa efektif. Bagus bisa dibekali dengan banyak hal. Ya. Begitu. Jadi kita menggunakan yang bisa dipakai lebih baik. Baik, saya lanjutkan. Waktu berjalan terus. Karakteristik atau ciri dari organisasi. Seperti apa sih organisasi itu sebenarnya? Yang pertama koordinasi. Ciri atau karakteristik dari organisasi pertama itu koordinasi. Koordinasi adalah berbagai aktivitas dalam sebuah hal yang penting dalam organisasi. Mengkoordinir itu. Koordinasi akan membantu dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kegiatan. Koordinasi juga menghindari penundaan pekerjaan. Berbagai fungsi dalam sebuah organisasi bergantung satu dengan yang lain juga. Mempengaruhi satu dengan yang lain juga. Karena sistem. Di dalam sebuah organisasi pada umumnya akan terdapat sebuah struktur di mana apabila koordinasi itu tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi hasil kerjanya. Jadi kita bisa belajar dari struktur, perilaku, proses, dan hasil. Koordinasi. Kalau Bapak Ibu jadi pemimpin, jadilah seorang yang bisa mengkoordinasi. Karena kalau tidak, satu mandek, semuanya mandek. Tidak berfungsi. Jadi organisasi itu seperti sebuah sistem yang dimana satu dengan yang lain saling terkait. Sehingga kalau tidak terjadi koordinasi yang baik, akan membuat organisasi itu berjalannya tidak stabil. Kedua, tidak bisa tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tidak maksimal. Koordinasi itu penting. Sehingga jemaat, gembala punya koordinasi yang baik. Ya, punya hubungan yang baik. Bisa mengatur dengan baik. Sehingga jangan nanti kalau jemaatnya pinter, waduh, ini lawan saya ini. Jangan. Kalau jemaatnya cerdas gitu, waduh, nanti dia bisa ganti saya ini. Enggak, Bapak Ibu ya. Dalam sebuah organisasi, koordinasi itu penting. Justru manfaatkanlah orang-orang yang bisa menopang pekerjaan. Jangan jadi musuh. Jangan akhirnya saudara seolah nanti jangan-jangan dia melawan saya. Kan stigma itu muncul kadang-kadang dalam kehidupan gembala-gembala itu. Kalau jemaatnya pinter dikit, jangan dia ngelawan saya. Ini terus begitu. Jangan saudara-saudara, manfaatkan dia sebagai rekan kerja yang mau bekerja sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Gitu loh. Yang penting Bapak Ibu sudah siap, sudah bisa memimpin, mengkoordinir dengan baik. Itu kan fungsi koordinasi. Kalau saudara kedatangan jemaat lulusan S2 manajemen, manfaatkan ilmu manajemennya supaya bisa mengatur. Saudara kan tinggal mendoakan dia supaya berjalan di jalan yang lurus. Tapi kan sudah takut, waduh nanti dia atur saya. Aduh, Bapak Ibu jangan membuat sebuah stigma yang seperti itu. Jangan nanti dia ngatur. Mengatur itu kalau memang dia lebih baik ngaturnya, kenapa tidak? Iyalah. Memang Tuhan kirim dia untuk mengatur gereja kita kan tidak masalah. Yang penting kita bisa menempatkan diri, bisa
mengaturnya dan sebagainya, tidak masalah. Jangan nanti, wah dia mulai ngatur saya ini. Enggak begitulah, ya. Saya harap kita mulai merubah pemahaman kita tentang organisasi. Oke, yang kedua, dari karakteristik atau ciri divisi pekerjaan. Organisasi berurusan dengan seluruh tugas. Berbagai aktivitas ditugaskan kepada para anggota yang berbeda untuk pencapaian efisiensi kerja. Namun, hal ini bukan berarti satu anggota tidak dapat menjalankan banyak fungsi, tetapi spesialisasi dalam pekerjaan yang berbeda sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas seorang. Organisasi membantu dalam membagi pekerjaan menjadi aktivitas yang ditugaskan untuk individu yang berbeda. Makanya dengan adanya pembagian tugas tersebut, penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki manajemen yang dapat digunakan mencapai tujuan dan sasaran. Divisi pekerjaan maksudnya begini. Taruhlah orang yang memiliki bidang sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini penting buat Ibu ya. Jangan saudara misalnya koordinator pemain musik tidak tahu main musik. Gimana dia mengatur? Sesuai, bukan dia nggak bisa. Bisa merangkap-rangkap bisa, tapi lebih bagus kalau sesuai spesialisasi. Iya. Sehingga di sini kalau bicara sesuai spesialisasinya, saudara harus spesialisasi kalau mau berkhotbah ya harus bagus khotbahnya. Sesuai bidangnya. Kalau dia pintar ngatur keuangan, ya taruh dia mengelola keuangan. Jangan yang orang suka boros, suka royal, boros jadi bendara, itu nggak nyampe sebulan itu. Kasnya langsung minus. Dia tangan terbuka penuh belas kasihan. Itu nggak bisa jadi bendara. Maka nanti saldonya minus. Nah, kalau saldonya minus repot. Itu karena memang dia tidak dikaruniakan seperti itu. Iya. Lihat es cendol, beli es cendol. Iya kan? Itu nggak bisa jadi bendara. Orang bendara itu, saya sering katakan tuh, satu kakinya sudah di jurang. Tinggal satu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu gembala-gembala, pemimpin-pemimpin. Menempatkan seorang bendara, dia harus punya komitmen yang baik dengan uang. Kalau tidak, kaki satunya udah di jurang. Nanti lihat, bakso, dia beli bakso. Lihat Anda itu keretok. Lama-lama habis tuh uang itu. Karena memang dia bukan seorang yang bisa memegang keuangan dengan baik. Apalagi ibu-ibu gembala, efek tidak pegang jadi bendara. Ini saya lihat banyak ibu-ibu gembala. Karena ibu-ibu itu hatinya itu penuh belas kasihan. Jadi lebih baik ditahan. Ya. Karena tanggung jawab masalahnya. Jadi kalau bicara divisi pekerjaan, carilah orang-orang yang bisa sesuai dengan kemampuannya. Ya, nanti malah tahu Bapak jadi pemimpin yang besar, memiliki dasar organisasinya sudah punya. Tiga, tujuan yang sama. Sehingga di sini organisasi itu bagian dari sebuah koherensi. Semua struktur organisasi merupakan sarana menuju pencapaian tujuan yang sama. Struktur organisasi harus dibangun berdasarkan tujuan yang jelas, visi yang jelas. Hal ini akan membantu pencapaian organisasi dengan benar. Gitu ya, tujuannya sama. Jadi Bapak Ibu nanti jadi pemimpin itu, tujuan itu sama. Organisasi sebuah bagian dari koherensi. Koherensi itu maksudnya dari paling tinggi sampai paling rendah itu sama. Misalnya, saya contohkan, saya sebagai pimpinan
ketua atau rektor sekolah tinggi Alkitab Jember divisi itu. Itu dari saya paling tertinggi sampai tukang sapu, staf itu sama. Waktu mengerjakan tujuan sama tujuannya. Visinya sama gitu. Sehingga mereka juga harus tahu. Kalau cuma saya yang tahu, yang ngerjakan siapa? Karena itu harus dikerjakan bersama, tujuannya sama. Sehingga nanti kalau kita punya tujuan harus sama dengan yang di bawah, sama. Supaya semua dikerjakan bersama. Misal contoh, saya ingat dulu gereja kita itu punya visi 2 juta jiwa. Itu masih ingat itu saya. Berapa 2 juta jiwa. Tapi itu kan yang tahu yang pemimpinnya. Sedang yang mengerjakan yang dari jiwa itu kan bawahannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak kalau gereja kita pernah punya satu visi 2 juta jiwa itu. Ada yang tahu? Jangan-jangan Bapak Ibu nggak tahu. Nah, padahal GPD itu punya visi 2 juta jiwa. Nah kalau yang nggak tahu gimana? Nggak ngerjakan juga. Iya, apa hanya sebuah pimpinannya saja yang mengerjakan 2 juta jiwa yang nggak bisa. Sehingga tujuan yang sama harus tersosialisasi dan terrealisasi bagi semua. Itu kalau asesor ban PT itu datang, nanya visi, itu dicari tukang sapunya, cari mahasiswa yang sudah lama, cari dia dosen yang sudah lama, ditanya nggak tahu, berarti visinya bohong. Karena nggak ada yang tahu, berarti nggak akan terjadi. Jadi, tapi kita nggak sampai sedetail itu, nggak ada akreditasi gereja. Ya, jadi maksud saya tujuan yang sama itu diketahui oleh semua jemaat, termasuk tukang sapu gereja, termasuk satpamnya kalau ada satu. Ini loh visi gereja itu yang dikerjakan bersama. Tujuannya sama, jangan beda-beda ya. Nanti gembalanya punya tujuan 1 juta atau 1 juta jiwa, jemaatnya 500. Nanti itu guru sekolah minggunya 100. Yang mana yang benar yang mau diikuti itu harus sama satu tujuan. Itulah organisasi. Yang keempat, hubungan kooperatif. Organisasi yang memiliki struktur yang baik akan menciptakan hubungan kerjasama di antara berbagai anggota organisasi. Sebuah organisasi tidak dapat dibentuk oleh satu orang, setidaknya membutuhkan 2 orang atau lebih. Organisasi yang baik akan membantu menciptakan hubungan yang bermakna. Hubungan harus vertikal dan horizontal di antara anggota dan di berbagai divisi. Struktur organisasi harus dirancang agar dapat memotivasi anggota untuk melakukan bagian pekerjaan masing-masing. Jadi kooperatif ya, kan Bapak Ibu pernah lihat struktur ya, atau organigram, atau apa itu, diagram, organigram ya. Jadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, terus bawahnya itu ada bidang-bidang yang lain seperti itu. Nah tujuannya dari struktur itu sebenarnya untuk memotivasi, untuk melihat tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bahkan di situ dijelaskan supaya garis pertanggungjawaban itu ada. Hingga nanti kalau lihat organigram atau struktur organisasi itu ada yang garis putus, ada yang garis tebal, ada yang garis berwarna lain lagi. Karena itu berhubungan dengan koordinasi supaya terjadi sebuah kerjasama yang baik. Bapak Ibu boleh mencoba buat diagram supaya ada yang bertanggung jawab. Misalnya taruhlah, kan senang ya kalau guru sekolah minggu ditaruh di situ dalam diagram. Guru sekolah minggu. Jadi waktu masuk gereja dia lihat, saya guru sekolah minggu ya, berarti dia harus kerjakan. Kalau enggak dia lupa itu. Terus dia bertanggung jawab kepada siapa? Jadi perlunya sebuah struktur dalam sebuah organisasi. Penting. Dia kan senang nanti. Saudara aja kalau nama saudara taruh dalam struktur organisasi kan senang. Ada orang lihat, wah
Soalnya si bapak ini atau ibu ini jadi ini, wah, hebat. Gitu ya. Sehingga perlu di sini Bapak Ibu mengerjakan di dalam yang keempat, hubungan yang kooperatif. 5. Hubungan otoritas tanggung jawab yang ditetapkan dengan baik. Sebuah hubungan organisasi terdiri dari berbagai posisi yang diatur dalam hierarki dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Tentunya selalu ada otoritas terpusat ya untuk organisasi yang baik. Hierarki posisi dalam organisasi menentukan garis komunikasi dan pola hubungan. Dalam menjaga hubungan tersebut pentingnya ada budaya organisasi yang diterapkan dengan baik. Hubungan Bapak Ibu ya. Dan tanggung jawab yang baik itu. Unsur-unsur dari organisasi. Organisasi itu pertama unsurnya ada personil, ada anggotanya. Ini adalah unsur yang terpenting di dalam sebuah organisasi di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan fungsi tersendiri. Jadi unsur organisasi yang pertama itu ada anggotanya, ada personilnya, ada men-nya, manusianya. Karena dia yang akan mengerjakan tugasnya, fungsinya di dalam organisasi itu. Makanya tadi, jangan yang buka doa gembalanya, yang pimpin gembalanya, khotbah gembalanya, sampai yang menjalankan kolekte gembalanya, yang hitung kolekte gembalanya, yang mimpin lagunya gembalanya, sampai doa penutup dan doa berkat. Ini bukan organisasi. Ini one man show yang sebenarnya tidak mencerminkan dari sebuah kemajuan di dalam organisasi. Iya. Kan ada bagian masing-masing. Iya. Kalau saya mimpin sekolah itu, ada nanya uang, saya nggak tahu. Tanya itu bagian keuangan, Sam. Ada yang sudah bisa menjelaskan. Bukan saya tidak tahu, saya tidak punya kewenangan menjelaskan. Misalnya akademis ada mahasiswa yang bolos, tidak lulus. Jangan nanya ke saya sebagai ketuanya. Ada bagian akademis, ada biro akademis, ada waket akademis, ada kaprodi, dan sebagainya. Banyak yang membidangi itu kok. Gitu. Kalau kita semuanya, waduh repot Bapak Ibu ya. Dalam gereja juga sama. Dalam organisasi gereja sama. Semua harus bisa berfungsi dengan baik. Nah, selama ini mungkin kita otodidak. Selama ini kita punya prinsip mengalir. Selama ini kita kerjakan begitu aja. Sekarang sudah mulai terorganisir dengan baik. Namanya juga organisasi. Sekalipun namanya gereja lokal, itu bagian dari organisasi. Yang di dalam ada pemimpinnya, ada anggotanya, ada personilnya itu, men-nya itu, manusianya. Ya harus difungsikan dong. Ya. Jadi ya seperti itu. Supaya lebih baik. Dan fungsinya. Kedua, unsur organisasi kerjasama. Teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Iya. Jadi teamworknya itu ada. Kerjasamanya itu ada. Ada timnya. Sehingga masing-masing bisa mengerjakan bagiannya masing-masing. Gereja dalam organisasi harus menjadi teamwork yang baik. Ya. Jangan mau kerja sendiri terus, saudara-saudara. Masih banyak orang pintar dari kita kok sebenarnya. Mungkin ada orang yang lebih dari kita juga. Jangan kita terus. Kita sudah membangun sebuah paradigma di dalam gereja sebagai organisasi dan organisme. Supaya lebih baik. Nah, Dikjar ini punya tim. Kalau saya berhalangan ada Pak Feki, wakil saya. Ada tim yang ngabsen saudara. Ada yang ngawasin satu-satu. Ya begitu. Nggak mungkin saya ngawasin saudara satu-satu. Lagian saya nggak mau ngawasin saudara satu-satu. Gitu. Ada tim yang ngawas. Ada tim yang ngabsen. Per wilayah dicek satu-satu. Gitu. Nah, kalau saya semua ya repot.
Tuh Yonatan sampai botak ngurusin saudara. Ini satu. Lah iya, nggak mungkin saya mengabsen saudara satu-satu. Saya punya tim kok. Tinggal saya terima laporan, tim wilayah 1 berapa, wilayah 2 berapa, wilayah 3 berapa. Udah gitu aja, tinggal di cross check. Iya, nggak mungkin saudaranya satu-satu, nggak habis waktunya saudara-saudara ya. Jadi seperti itu. Kami ada rapat, berapa sering rapat, ketemu, ngobrol, gimana ini, gimana. Ya gitu, namanya juga teamwork. Saya bukan merasa lebih dari yang lain. Karena kita semua sama. Iya. Kalau sudah merasa lebih dari yang lain, ya sudah. Hidup jadi sendiri, jadi Tuhan itu nanti. Semua organisasi dikerjakan bersama. Bapak Ibu kalau menjadi gembala yang baik, pemimpin yang baik, harus bisa bekerja sama dengan yang lain. Artinya dengan jemaat. Jangan jadikan mereka lawan, jangan jadikan mereka seorang pesaing, jangan jadikan mereka seorang yang akan seolah-olah akan mengkudeta saudara, tidak. Asal kita bisa menempatkan diri. Iya. Jadi seperti itu. Kalau wah tadi semuanya sendiri ya repot Bapak Ibu ya. Jadi manfaatkan semua yang ada itu. Oke, lanjut ya. Ada teamworknya, ada tim yang bekerja sama. Tujuan bersama, oke, masih sama. Semua punya tujuan yang sama. Sehingga sebuah organisasi baik dari sisi prosedur, program, pola, sehingga hasil dari akhir pekerjaan organisasi tersebut dengan baik dan bersama. Peralatan, nah ini penting. Organisasi itu harus punya peralatan Bapak Ibu ya, harus ada modalnya. Untuk mencapai tujuan atau diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi, gedung, kantor, dan sebagainya, sumber daya manusia, dan seterusnya. Jadi perlu ada sarananya, ya, peralatannya. Sehingga minimal, ya kalau saya boleh sarankan, setiap gereja sudah mulai punya kantor lah. Kantor nggak harus bagus, nggak harus besar, minimal sudah tertib administrasinya. Ya, kecil nggak masalah. Yang penting sudah ada, ya minimal laptop sama printer lah. Ya mungkin kan kita masih sederhana dulu, tapi mulailah. Setiap gereja lokal mulai ada. Jangan nunggu kapan ya majelis daerah kasih saya laptop ya. Tunggu aja. Apa saudara nggak bisa nyicil yang ada DP 0% itu? Kan ada JP bunga 0% juga ada. Saudara handphone bisa beli, kenapa laptop tidak bisa? Handphone bisa canggih itu sampai ada yang saya lihat ada Oppo berapa itu. Bisa mestinya dong. Printer kan nggak mahal. Jadi Bapak Ibu mulai dengan baik peralatannya. Iya. Jangan saudara beli apa tuh makanan, terus belilah peralatan untuk gereja. Salah satu kantor. Karena jemaat itu bangga kalau minimal ada kantornya lah. Bukan untuk kayak Protestan, tidak. Saudara jangan langsung kalau itu jadi Protestan, tidak. Jadilah seorang yang memiliki wawasan organisasi yang baik. Ya. Kantor di situ lengkap. Ya. Jadi kalau kan ada yang kadang-kadang saudara buat surat nilai ya untuk sekolah itu, kalau di sekolah tidak ada guru agama Kristen. Jangan ditulis tangan loh ya. Tanda tangan jangan cap jempol. Minimal ada nomor surat, ya surat resmi lah. Jangan acak-acakan. Iya, saudara, maksudnya jemaat itu bangga, wah bagus. Ya minimal kalau saudara misalnya gelar, kembalinya sarjana teologi kan lebih bagus. Tapi jangan saudara belum sekolah udah punya gelar, itu yang masalah nantinya. Gelar dari Tuhan. Ya jadi saudara mulai terkait dengan, saya percaya kalau saudara bagus, siap, jemaat juga pasti Tuhan sediakan.
bisa ngatur gitu ya, database jemaat ada, program gerejanya ada gitu. Kalau perlu buat websitenya, kalau bisa. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Minimal bisa ada komunikasi yang baik. Ya, ada peralatannya. Nah, itu perlu modal, saudara-saudara ya. Perlu modal. Saya senang kalau ada gereja itu punya kantor. Gitu. Jadi seperti itu. Ada sarananya, ada equipmentnya yang dikerjakan di situ. Termasuk material uangnya. Jadi, nah ini operasional ini berhubungan dengan uang, Bapak Ibu ya. Saya harap gereja juga bisa mengelola keuangannya. Semua tidak mengalir begitu saja, tapi gereja harus punya keuangan yang baik. Nanti salah satunya dalam administrasi ada budgeting. Setiap program gereja harus ada budgeting. Sumber keuangan yang jelas dan bisa mengelola keuangan dengan baik. Jangan, waduh kan saya merintis. Bukan masalah Bapak Ibu merintis. Mulai mengatur keuangannya dengan baik. Jangan kesusahan sehari itu sehari besok punya kesusahan sendiri. Ya, silahkan kalau saudara punya model begitu. Ya minimal kalau ada yang membutuhkan misalnya operasi, ya adalah biar cuma 100.000 kan nggak masalah. Ya maksudnya kan bisa keuangannya ada, termasuk juga misalnya dalam keperluan-keperluan gereja. Sehingga saya sarankan gereja bisa mengatur keuangan dengan baik. Iya, karena semua itu organisasi itu perlu keuangan Bapak Ibu ya. Beli tinta printer itu pakai uang. Kalau kecuali mungkin saudara ajaib, mungkin saudara hebat bisa dengan berkata terima kasih Tuhan Yesus memberkati, terus tukang printer itu, oh iya Pak terima kasih. Itu lebih bagus. Ya, beli kertas misalnya toko buku, langsung terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya bagus, kalau cuma sampai di situ. Semua begitu. Iya, jadi Bapak Ibu seperti itu. Termasuk beli amplop. Nah, beli amplop kan modal. Iya kan? Jadi beli amplop. Mana tahu dengan amplop itu kan jemaat tergerak membantu gereja, memberikan ya bantuannya ke gereja. Kalau amplopnya nggak ada, nyari-nyari, nggak usah. Orang ini aja nggak siap, amplopnya aja nggak ada. Kan amplop dibeli juga. Nah, itu bagian dari peralatan di dalam gereja. Iya. Kalau saudara pakai AC, saudara kalau gereja sebelah pakai kipas angin, itu pun sudah mati hidup kipas anginnya. Terus sebelah pakai AC, itu lama-lama pindah itu jemaat. Karena kita tidak siap. Iya. Jadi sarana prasarana dan peralatan juga penting menunjang pelayanan kita. Iya. Sebelah masih pakai proyektor yang pakai transparan itu, sudah tahu yang diganti-ganti selembar-selembar itu. Sebelah udah pakai digital, udah pakai worship, pindah juga lama-lama itu. Karena kita tidak siap sebenarnya dengan menjalankan organisasi gereja itu. Gitu loh. Oke, sampai lahan parkir pun jadi masalah. Itu harus dipikirkan, karena itu peralatan, bagian dari peralatan. Jangan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau motor yang hilang, kalau mobil yang hilang, besok-besok dia nggak datang lagi. Gitu ya. Jadi, jangan berpikir untuk yang sesuatu yang artinya iman dan iman, oke lah itu jelas. Tapi sarana juga harus diperhatikan oleh kita. Itu organisasi. Ya. Jadi menyadari organisasi ada sarana prasarana ini. Termasuk uang. Lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan itu mempengaruhi, Mas. Artinya, Bapak Ibu, bahwa environment ini Bapak Ibu juga harus pelajari dalam organisasi. Karena faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Budaya, sosial budayanya, kebijakannya, anggarannya, peraturan, dan kondisi ekonomi. Jadi dalam berorganisasi menyadari adanya
unsur lingkungan, environment itu. Sehingga di sini misalnya contoh sosial budaya. Jangan disamakan budaya di tempat lain dengan budaya saudara. Kebijakannya juga berbeda. Anggarannya, peraturan, dan kondisi ekonomi yang berbeda. Harus bisa menyesuaikan. Sebagai pemimpin organisasi bisa menyadari itu. Sosial budayanya itu. Ini penting Bapak Ibu ya. Sebagai pemimpin organisasi, kita harus melihat dalam unsur organisasi pertama memperhatikan tadi. Budaya yang berbeda, keadaan lingkungan yang berbeda, itu harus diperhatikan. Sehingga kita akhirnya salah satunya bisa diterima oleh lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Jadi budaya yang berbeda. Ya, jadi jangan disamakan gitu loh. Ya kalau di Papua kalau orang kebaktian kayak kapal pecah, orang nyanyi, waduh teriak-teriak. Jangan di daerah-daerah yang fanatik, itu baru nyanyi satu kali sudah selesai. Begitu, karena budaya yang berbeda. Nah, seorang pemimpin harus bisa melihat itu semua untuk bisa mengendalikan semuanya. Karena di sini salah satu unsur dalam organisasi itu lingkungan yang mempengaruhi kita untuk mengambil sikap dalam sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. Menyesuaikan maksudnya. Ya. Jadi kondisi ekonomi juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Jangan saudara membuat gereja yang megah di tengah masyarakat yang kumuh dan kelaparan. Itu bermasalah. Sehingga kita menjadi tidak pemimpin yang tidak bijak di dalam hal itu. Tapi kita tidak membantu mereka, itu jadi masalah baru lagi. Iya kan? Gereja megah, mewah, tapi sekelilingnya kumuh. Orang lapar semua itu. Tapi kita nggak perhatikan mereka. Ini jadi masalah baru. Sehingga dalam organisasi itu, sekali lagi, memperhatikan lingkungan sekitar untuk mengambil sebuah kebijakan. Itu penting. Jangan lupa terserah saya, ini kan dari Tuhan. Ya ini jadi masalah besar. Kita ekstrim jadinya kan. Ekstrim yang salah. Oke, ya. Administrasi. Saya kira administrasi, sumber daya alam terakhir, 6. Sumber daya alam. Jadi selain lingkungan ada sumber daya alam yang merupakan unsur yang penting yang terpenuhi dalam organisasi. Contoh misalnya keadaan iklim, cuaca, dan sebagainya. Sumber daya alam mempengaruhi dalam organisasi. Jadi disesuaikan dengan lingkungan, situasi, dan sumber daya alam yang ada. Ya, seperti itu. Administrasi secara teori, definisi saya kira tidak jauh berbeda dengan organisasi, di mana administrasi ini ada dalam organisasi. Administrasi yang mengerjakan tata usaha atau semua yang berhubungan dengan perencanaan pengendalian dalam organisasi. Nah, jadi dalam organisasi itu ada administrasi namanya. Nah, administrasi inilah yang mengerjakan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian dalam pekerjaan kita. Serta menggerakkan mereka melaksanakan tujuan yang sama, yaitu seperti organisasi. Saya kira tidak jauh berbeda definisinya. Yang jelas tadi, administrasi itu sebagai pelaksana di dalam organisasi. Yang perlu mungkin tidak ada ini masih sama. Nah, fungsi administrasi dalam organisasi ini yang mungkin penting bagi kita. Yaitu pertama perencanaan. Bapak Ibu, dalam setiap kegiatan harus ada perencanaan atau planning. Dikatakan planning adalah kegiatan yang
terencana yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengelolaan data, sehingga menyusun perencanaan. Jadi mulai dengan sistematikanya ada ya. Jangan tidak, supaya kita lebih baguslah dalam berorganisasi, khususnya dalam administrasi ini. Fungsi administrasi dalam organisasi adalah perencanaan, planning. Buat plan A, plan B, dan seterusnya. 2, penyusunan atau organizing. Organizing, penyusunan. Organizing adalah kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai satu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi, mulai menyusun dan membangun komunikasi antara anggota-anggota. Ada penyusunan di situ. Sehingga nantinya dalam mengerjakan sesuatu itu lebih maksimal. 3, koordinasi masih sama dengan penjelasan sebelumnya. Nah, koordinasi ini sekali lagi merupakan bagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, chaos, bentrok, kekosongan aktivitas yang dilaksanakan dengan hubungannya menyatukan, menyesuaikan dengan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terencana dalam satu usaha mencapai tujuan organisasi. Ada koordinasi, coordinating, supaya nggak tumpang tindih, tidak overlap, tidak chaos, kacau, bentrok, dan terjadi kekosongan dalam aktivitas. Fungsi organisasi yang keempat adalah laporan. Ada reporting, ada raport, yaitu aktivitas menyampaikan perkembangan atau hasil dari kegiatan dengan memberikan laporan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi, baik lisan maupun tulisan, untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas para anggota organisasi. Laporan itu penting, Bapak Ibu ya. Karena dengan laporan itu kita bisa mengevaluasi. Kita bisa melihat perkembangan dan hasil kegiatan kita. Sehingga di situ kita lihat ada kurang lebihnya, apa yang belum dikerjakan, apa yang belum dilaksanakan bisa terlihat. Evaluasi itu penting dalam laporan. Kalau nggak ada laporannya, apa yang mau dikerjakan? Berarti nggak ada yang dikerjakan. Kedua, apa yang mau dicapai yang berikutnya? Tidak ada. Laporan penting. Report itu penting. Sekolah aja ada raportnya tiap semester. Masa kita organisasi gereja tidak ada rapor? Tidak ada laporannya. Laporannya cuma itu tadi, Paskah dan Natal. Saldo 0 habis. Itu sudah dari zaman dulu. Sekarang dari rubahlah. Ada pelaporan dalam semua unsur organisasi. Karena itu bukan apa ya? Itu untuk evaluasi kita. Untuk apa yang sudah selesai, apa yang belum, apa yang dikerjakan, apa yang tidak, atau bagaimana ke depannya. Itu laporan yang melihat itu nanti, evaluasi. Sehingga kalau ada anak kita punya rapat misalnya, oh nilai matematika dapat 7, berarti dia kurang. Itu. Tapi kalau nggak ada rapat kan nggak tahu. Oh misalnya bahasa Inggrisnya dapat 5, waduh. Tahu dari mana? Dari laporan. Kalau tidak ada laporan tidak tahu apa kekurangan kita. Termasuk gembala dalam kinerjanya harus ada laporan. Berarti ini loh yang kurang, harus dikerjakan. Ya itulah. Tapi saya harap saudara kalau laporannya buruk jangan marah. Kan? Kalau laporannya baik ya kinerjanya baik. Organisasi. Menyusun anggaran, budgeting. Budgeting aktivitas perencanaan pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi dilakukan secara berkesinambungan. Ada budget. Jadi gini Bapak Ibu ya, fungsi administrasi dalam organisasi yang kelima, penyusunan anggaran atau budgeting. Dalam 1 tahun itu saudara keluarkan berapa untuk anggaran kegiatan?
Anggarannya berapa? Kegiatannya apa? Lalu sumber dananya dari mana? Terakhir dilaporkan kembali. Ada sisa, ada lebih, ada kurang, dan seterusnya. Budgeting harus berjalan. Sehingga perencanaan misalnya gereja Bapak Ibu dalam 1 tahun butuh berapa dana yang dibutuhkan untuk kegiatan. Untuk kegiatan misalnya retreat, untuk kegiatan yang lain dan sebagainya dalam gereja. Misalnya buat aksi-aksi sosial dan sebagainya. Ada kegiatannya dong. Ada laporannya, ada budgeting. Dana dari mana? Sehingga organisasi itu hidup. Kalau nggak ada anggarannya ya repot. Mengerjakan apa? Kan tadi, semua kan harus ada anggaran. Itu organisasi. Iya. Jadi belajar sudah mulai dengan 1 tahun, berapa keuangan yang harus kami siap untuk kegiatan gereja 1 tahun. Dievaluasi. Bisa. Nah, nanti bisa ditingkatkan kembali. Bahkan saya percaya kalau itu terjadi, jemaat melihat transparansi yang baik, dia lebih bisa terbeban gereja. Yang mungkin tidak terbeban karena tidak ada laporan. Tidak terbeban karena tidak ada kegiatannya. Budgetingnya nggak ada. Tapi kalau budgetannya jelas, bisa itu. Bisa dikerjakan begitu. Nah, itu unsur-unsur organisasi. Sehingga Bapak Ibu melihat itu semua sebagai satu hal yang membuat kita lebih baik. Enam, penempatan staffing. Staffing adalah kegiatan berhubungan dengan sumber daya manusia sehingga sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan kelengkapan dalam satu organisasi tersebut. Staffing. Mulai dengan penjaringan, mulai dengan penempatan, pengembangan, dan semuanya. Itu yang dalam organisasi. Pengarahan. Nah, ini gembala, ini penasehat. Jadi setiap itu ada yang harus ada mengarahkan. Penasehat. Directingnya ada. Tujuan administrasi masih sama, yang menyusun program, mengevaluasi kegiatan, memantau aktivitas, itu administrasi. Memastikan keamanan dalam kegiatan atau usaha kita. Saya kira itu dari organisasi dan administrasi gereja. Dan saya harap ini bukan, sekali lagi, bukan teori ya, dikerjakan, dilakukan untuk gereja kita. Kalau iman yaitu bagian organisme. Kedewasaan iman jemaat adalah organisme. Tapi organisasi dalam gereja juga berjalan dalam gereja lokal. Untuk gereja kita lebih, supaya lebih maju. Ya, saya dapat bayangkan kalau 190 yang terdaftar ini bisa mengembangkan dirinya gitu ya. Atas pertolongan Tuhan bisa lebih baik. Itu sasaran. Jadi sasaran dari Bapak Ibu Diklat ini supaya lebih baik. Bisa mengembangkan diri. Pusing ya. Jadi pemimpin organisasi pusing. Jadi pemimpin jemaat pusing. Tapi tidak kalau saudara punya beban untuk Tuhan, dan enggak pusing lah. Gitu ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Nanti akan ada manajemen pengelolaan itu. Masih 2 kali pusingnya untuk manajemen dan kepemimpinan. Leadership. Ya. Ya memang begitu, kalau mau jadi pemimpin harus belajar. Harus banyak menggali gitu ya. Supaya lebih maju gitu loh. Ya, puji Tuhan. Atau ada yang bertanya, silakan, saya izinkan saudara bertanya karena masih ada waktu 17 menit. Ada yang bertanya? Kalau tidak, kita oke. Saudara mau bertanya?
Tidak ada. Atau saudara bingung, saya mau buat apa? Buatlah, buatlah, buat sesuatu. Iya, jadi gini ya, es batu itu saudara gunakan, tidak gunakan sama cair. Jadi air, lebih baik kalau digunakan. Jangan tadi, sendirian cabut jenggot, berdua main catur, bertiga trio, berempat main. Sayang, waktu kita terbuang banyak. Sedangkan kita diberikan waktu kan tidak panjang, saudara-saudara ya. Ini ya paling nggak nyampe 5 periode lah. Paling berapa tahun lagi. Ya, usia kita kan makin lama makin menyusut. Nah kalau kita nggak gunakan untuk Tuhan, untuk apa? Saudara sudah dikaruniakan melayani, mengembalakan jemaat, kalau tidak digunakan sayang. Maksimal untuk Tuhan, gitu maksudnya. Ya, puji Tuhan. Saya kira itu cukup. Kadang-kadang yang bertanya, kita akan tutup. Silakan, siapa Yonatan? Yonatan ya? Foto dulu. Foto dulu baru foto. Ada yang bertanya itu, Om. Siapa? Oh iya, silakan. Rangkit Leo. Silakan. Ya, puji Tuhan, selamat malam. Ya, selamat malam buat semua teman-teman. Ya, halo, malam. Iya, cukup bisa, silakan. Om, ada yang saya mau tanyakan tentang teamwork kerja, teamwork. Langkah-langkah atau cara apa aja yang harus kita miliki sebagai gembala dalam mengembangkan tim kerja dalam satu pengembalaan? Itu saja, Om. Ya. Pertama berdoa, kedua rekrutan itu harus jelas, speknya apa, spesifikasi apa yang dibutuhkan. Ya, ketiga mulai dengan tugas pokok dan fungsi, harus jelas itu, jangan nyaplok sana sini. Tugas pokok fungsinya harus jelas. Baru dibuat perencanaan. Setelah perencanaan baru dikerjakan. Sudah, tinggal tunggu hasilnya. Nah, itu nanti dalam proses seperti itu. Ya, oke Om, terima kasih Om. Iya. Tapi dilakukan ya, jangan cuma nanya. Iya, harus dikerjakan. Apapun hasilnya, gini ya Bapak Ibu ya, jangan lihat hasil dulu deh, jangan takut dengan hasil. Kerjakan dulu, mulai dulu gitu loh. Semua harus begitu. Jangan nanti, aduh begini. Itu orang mau keluar rumah takut hujan itu. Gak jadi pergi terus dia. Padahal nggak hujan juga sampai ditunggu 1 hari nggak hujan di rumahnya. Tapi udah takut duluan. Mulailah dengan sesuatu. Kan Tuhan juga lihat Bapak Ibu kalau saudara melakukan untuk Tuhan ya pasti tolong gitu loh. Jangan takut mengerjakan sesuatu di hadapan Tuhan. Kok takut? Takut nggak punya uang ya berdoalah buat kreasi seperti apa. Buat kue seperti istri saya bisa. Jualan kue dapat duit. Susah amat sih yang begitu kok susah. Yang penting saudara mau saja mengerjakannya. Iya. Nggak susah. Asal mau. Aja. Iya. Ada lagi. Terima kasih, berkati Om. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Ayo, mumpung masih waktunya masih cukup. Masih 12 menit. Gak apa-apa, saudara bertanya, gak apa-apa. Orang ini kan cuma diklat. Ya, tanya aja. Jangan tanya di WhatsApp saya, kadang numpuk pertanyaan, saya lupa jawab. Kalau saudara nanya aja. Ini kelas terbuka. Saudara bertanya tidak harus membayar gratis. Tanya saja. Iya kan? Atau yang nanya masuk surga duluan, silahkan. Apa lagi? Ada yang bertanya silahkan. Ada? Kalau tidak ada, sudah tidak perlu takut harus bertanya. Ya, nggak perlu harus
Jadi ada diskusinya ya. Jangan belajar kita satu arah. Saya tidak mau seperti model sekolah kitab. Ngerti nggak ngerti diam aja. Tapi ya lulus juga. Lebih baik kalau saudara bertanya. Lebih baik kalau tidak ngerti kok. Ya syukur udah ngerti semua ya bagus. Iya. Kan saya tidak tahu saudara dalam kondisi seperti apa. Kan begitu semua. Saya boleh tanya, Pak? Oh boleh. Silahkan boleh. Oke. Ini bukan di setting ya, Pak Yosua itu tanya Ya. beneran. Bukan karena dia di tim saya nanya. Jadi apakah memungkinkan kalau organisasi kita memiliki format lah bagaimana kita membentuk satu manajemen gereja, artinya memberdayakan jemaat yang ada dengan setidak-tidaknya ada format-format yang simpel dan kemudian juga praktis yang bisa langsung diterapkan baik dari gereja-gereja perintisan atau sudah mulai berkembang atau di gereja-gereja besar. Gimana tuh, Pak? Bisa. Kita kan sebenarnya bisa. Cuma masalahnya mau atau tidak. Semua bisa dilakukan. Gereja kita itu besar. Cuma mau apa enggak gitu. Iya kan? Kan semua dari kita. Kita punya banyak keahlian, kita punya banyak hal-hal yang dibuat, tapi mau tidak buatnya. Gitu loh. Orang misalnya punya kepandaian misalnya masak, contoh masak, Pak. Masalahnya dia mau nggak masak itu, walaupun dia punya ilmunya. Sekarang kembali kepada kita, Pak. Mestinya ini kan menyangkut banyak orang ini kalau begitu. Mestinya bisa, tapi harus ada yang tadi koordinirnya itu ada gitu. Gitu Pak Yesus. Semua kan dimulai dari sang pemimpin organisasi. Nah itulah yang saya maksud seperti ada seperti pakem atau apalah gitulah untuk kita orang-orang bawah itu ngikuti atasnya gitu. Iya. Kalau itu kan sebenarnya kalau sudah dibuat duluan kan tinggal rekrutmennya. Tapi kan sudah dibuat dulu. Sama misalnya contoh gini ya. Kalau kami nyusun kurikulum di pusat itu di Dirjen Mas Kristen itu dibuat dulu itunya. Apa yang bilang bayang-bayang kisi-kisinya itu sudah ada. Enggak nyusun baru awal itu tidak. Sudah ada kisi-kisinya. Garis besarnya ada gitu. Baru dibuat. Sama kita juga kalau membuat sebuah perencanaan ya harus sudah ada mulai apa yang mau direncanakan. Visi misinya sudah jelas. Begitu Pak Yosua. Semoga next berikutnya bisa begitu Pak ya. Ya bisa, iya. Insya Allah. Oke. Ya begitu. Bisa, Bapak Ibu yang penting melakukan itu jangan takut. Mulailah dengan sesuatu dan percayalah Tuhan menolong. Gitu. Kita udah takut duluan. Nah, kalau takut duluan kapan jadinya? Gitu loh. Mulailah. Saya banyak kita yang punya potensi. Tapi sekali lagi mulai dari kita. Dari kita. Iya. Ya kalau ya mungkin kalau saya boleh menyampaikan saya juga mulai dari nol. Saya bukan tiba-tiba di gereja dan semua tidak. Dari nol apa itu orang bilang nol kupel. Nggak ada apa. Tapi semua harus dikerjakan dengan program. Direncanakanlah. Ya kalau tidak jadi berarti Tuhan belum kehendak. Tapi kan sudah diucapkan, diupayakan. Iya kan? Jadi terus bagaimana misalnya Bapak Ibu mengadakan keuangan budgeting itu bisa dibuat. Kita bisa dalam gereja. Supaya aman, gereja kita aman. Punya kas yang baik. Sehingga bisa digunakan yang baik dalam pelayanan. Bisa.
Baik, saya kira tidak ada yang bertanya lagi. Kita tutup. Silakan, Jonathan. Terima Kita kasih lanjut. buat belajar. Maaf, sorry. Kita hari Jumat libur. Lagi Om, satu lagi nanya. Tunggu. Jimmy Iya. Manarek. Ya, Pak Jimmy Manarek sudah. Hari Jumat besok libur, itu hari Paskah, Jumat Agung. Ya. Jadi hari Senin kembali kita. Karena ada yang keluar kota, ada yang Paskah. Pada hari Jumat, ya sudah. Dan itu saya kira kita liburkan karena hari besar kita. Silakan Pak Jimmy Manarek dari wilayah 12. Silakan, buka mute-nya. Ya, sudah. Selamat malam, Pak dosen. Ya, malam-malam. Ya, saya ingin bertanya tentang organisasi GPDI yang sekarang ini, apakah sudah sesuai dengan materi yang dibagikan malam ini atau tidak? Maksudnya organisasi yang sedang berjalan ini, apakah sesuai dengan materi yang Bapak bagi atau tidak? Terus? Coba pertanyaannya. Kita. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena ini secara teoritis itu seperti itu. Harapannya begitu. Ini kan, jadi begini, dalam dunia pendidikan itu, semua yang disampaikan itu kan harapannya mencapai seperti itu. Tapi kan tidak semua bisa seperti itu, karena ada banyak faktor juga. Dari dalam organisasi itu banyak sekali faktornya. Jadi dalam faktor itu bisa SDM-nya, bisa personilnya tadi, bisa budgetingnya, macam-macam. Tetapi sekali lagi, dalam pemaparan kan tidak menunjuk kepada satu organisasi. Ini kan sifatnya bagaimana untuk kita, ini kan sebenarnya kepada gereja lokal. Kalau memang di konteksnya itu gereja lokal, mengembangkan sebagai pemimpin organisasi. Karena kalau nanti bicara organisasi secara gereja lebih tinggi gitu ya, ya harapannya sih sebenarnya itu teori yang benar seperti itu. Tapi kan dalam praktek pelaksanaan kan tidak. Ya sama misalnya gini loh, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, apakah jemaat seperti itu? Ya juga tidak. Gitu kan. Artinya harapannya seperti itu. Semua juga sama. Misalnya dalam seminar-seminar ekonomi juga sama. Harapannya seperti itu, padahal ya tidak juga terjadi seperti itu. Sampai bangsa negara pun mungkin bisa tidak sama dengan teori-teori yang diberikan di dalam kuliah-kuliah ekonomi misalnya contoh. Tapi harapannya ke sana. Tergantung bagaimana kita mengerjakan. Gitu, Mbak Jimmy ya. Jadi ini tidak menunjuk kepada, tapi diklat ini untuk kita, artinya dari kita dulu. Menggerakkan roda organisasi itu dari kita sebagai pemimpin. Ya, jadi nanti bisa ditularkan, bisa diimpartasikan bahasanya kepada yang lain. Ini loh contoh sebenarnya organisasi harus berjalan. Seperti itu Pak Jimmy ya. Jadi kalau muni harapan ya tak ada gading yang tak retak. Gitu. Jadi semua pasti punya itu. Tetapi kembali kita melaksanakannya kalau bisa lebih baik. Ya. Oke? Oke, silakan Jonathan. Masih ada lagi. Tadi tidak ada yang tanya, sudah tinggal 2 menit. 2 muncul. Ayo, satu-satu cepetan. Siapa lagi? Boleh Om? Silakan. Ya. Ayo. Nah, Ya. Kalau arus pelayanan itu bagusnya seperti apa Om? Teokrasi atau demokrasi? Teokrasi atau demokrasi? Sebenarnya tadi itu jatuhnya organisme atau organisasi. Tapi dua-duanya jalan.
Jadi gereja itu dalam pelayanan bicara teokrasi. Itulah teokrasi. Tetapi di situ berjalan organisasi yang di dalamnya ada pengembangan, ada personel, ada anggota yang harus dikoordinasi dengan tujuan memajukan gereja. Dua-duanya jalan. Kalau menurut saya bukan masalah teokrasi dan demokrasi, tapi bicara gereja. Sebentar, apa hilang? Sebentar, layar saya ke itu. Nah, jadi seperti itu Bapak ya, Pak Pengil. Secara teokrasi sudah berjalan. Kita selama ini kan berdoa kan harus lapor siapapun, iya kan? Tapi Bapak kan bertanggung jawab pada majelis wilayah, SK-nya juga majelis wilayah. Itu secara organisasinya jalan gitu. Makanya kita di dalam dua hal yang sama berjalannya seperti itu. Teokrasi tetap jalan, Pak. Sampai hari ini teokrasi jalan. Iya, menyembah Tuhan ya tetap menyembah Tuhan. Langsung nggak lapor siapapun gitu. Secara organisasi kan nggak lapor. Oke. Iya, jadi seperti itu. Itu ya jawabannya. Oke. Ya. Silakan, siapa itu? Irsa. Silakan. Ayo. Selamat malam Om. Ya. Terima kasih buat kesempatannya untuk bertanya. Terkait dengan materi tadi, tadi Bapak dosen menyampaikan bahwa seorang pemimpin dalam hal ini gembala ya harus melakukan penata layanan yang baik untuk gerejanya agar berkembang. Jadi hanya tadi disinggung bahwa sebaiknya fokus pada satu pelayanan dan kecuali sudah bisa membangun satu pelayanan, kalau mau buka cabang silakan. Jadi yang saya tangkap, satu pemimpin itu sebaiknya mengepalai satu gereja sidang seperti itu ya Pak. Iya. Dan dikembangkan dengan baik. Bagaimana kalau misalnya kan GPDI itu dari sejak sekolah kita tuh siswa-siswinya didorong untuk sampai merintis gitu, sampai membangun pelayanan. Bagaimana kalau misalnya seorang yang single, wanita dan pria, mereka tuh merintis, kemudian melakukan penata layanan dengan baik, membangun jemaat, dan sudah terbangun gitu, dari masih single. Jadi misalnya hamba Tuhan laki-laki dan perempuan, masing-masing masih single sebelum menikah, mereka membangun pelayanan, merintislah jadi gembala sidang, dan mereka menerapkan pelayanan dengan baik, membangun dengan baik. Tapi kemudian dalam kehendak Tuhan, kedua hamba Tuhan yang single ini, yang sudah masing-masing punya pengembalaan, yang sudah masing-masing punya surat tugas dari organisasi GPDI, bertemu dan saling jatuh cinta seperti itu ya. Yeah. Kemudian menikah. Bagaimana pandangan GPDI, organisasi GPDI khususnya untuk hal ini? Apakah pernikahan itu akan mempengaruhi harus cuma satu atau boleh dua-duanya tetap melakukan apa yang mereka lakukan sejak mereka masih muda gitu, sampai menikah tidak masalah. Karena kan itu tidak ditulis dalam buku anggaran dasar GPDI, tidak pernah menyinggung pernikahan seorang gembala yang masih single seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak? Jadi gini, memang tidak ada aturannya, tetapi sekali lagi kalau bisa dilakukan, kalau bisa dilakukan ya boleh, efisiensinya itu. Ya. Tapi kalau tidak efisien itu apa? Lebih baik dikerjakan efektif dan efisien. Iya, jadi seperti itu ya. Maksudnya bukan tidak boleh, sekali lagi. Ya kalau bicara panggilan ya boleh-boleh saja. Tapi masalahnya banyak untuk apa gitu. Kalau tidak efektif dan efisien. Tapi lebih bagus kalau fokus kepada satu yang bisa efisien. Tapi kalau dua-duanya bisa dikerjakan tidak masalah. Iya. Cuma ya kalau sudah suami istri itu kan
Ya itu tadi, kalau satu udah besar ya tidak ada masalah. Tapi kalau dua-duanya harus mengerjakan terlalu berat, ini hanya sebuah masukan saja. Iya. Tapi di Dua-duanya. organisasi kita, maaf Pak, di organisasi kita tidak ada aturan baku gitu ya. Kalau kita bisa Tidak. efektif tetap. Tapi kalau udah suami seperti istri itu kita. nanti terikat. Harus satu. Mana bisa dua? Nanti anaknya yang punya SK lagi gimana? Ya enggak, untuk apa banyak gitu loh. Ya. Oke, gitu aja lah. Yang penting efektif dan efisiensinya yang utamakan. Oke, kita sudah lewat. Terima kasih Om. Terima Sudah kasih, lewat jam 9, sudah lewat aturan ini. Karena tadi nggak ada yang nanya. Sudah, Jonathan tutup. Oke, ya tutup. Kita tutup. Terima kasih buat pelajarannya pemaparannya pada pagi malam hari ini. Kita akan tutup diklat pada malam hari ini. Terima kasih bagi saudara yang sudah mengikuti, meskipun mungkin ada beberapa yang terjadi gangguan sinyal. Oke. Kita dengan hormat Bapak Pendeta Adler Puno wilayah 16 untuk berdoa untuk kita. Pendeta muda Adler Puno. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk malam ini kami boleh kembali dibekali dengan materi untuk memberikan pemahaman, pengertian tentang bagaimana kami berorganisasi, bagaimana kami tertib dalam administrasi, dalam melakukan pengembangan pelayanan, baik dalam gereja lokal maupun secara universal dalam lingkup organisasi. Kami berdoa untuk Om Lim selaku Majelis Daerah, Biro Pendidikan dan Pengajaran, beserta tim yang ada senantiasa tinggal dalam pengurapan Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah perjalanan waktu yang masih tersisa yang akan kami lalui, biarlah Tuhan terus menyatakan pemakaian yang luar biasa untuk setiap pembicara-pembicara yang boleh melengkapi kami semua yang ada dalam program diklat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang tergabung dalam Zoom malam ini. Inilah doa kami, inilah syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu. Sudah difoto belum ya? Yosua? Sudah difoto, Pak? Sudah, Pak. Oke. Kita sudah difoto. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Ingat hari Jumat aku. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih.